Halo, selamat datang di acara podcast kita. Hari ini kita mencoba membawa topik kuliah sambil kerja. Nah, bintang tamu kita pada hari ini adalah bintang tamu yang sangat cantik, yaitu mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris. Kita perkenalkan Lydia Grace Sianipar. Hai. Hai, jadi aku Lydia Sianipar, program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi ini sama dosen. Harusnya nggak perlu dikasih tahu, tapi nggak apa-apa. Ya, di sini Lid, kita mencoba menggali dan diskusi. Sebenarnya nggak, itu kaku kali lah kalau bilang diskusi ya. Kita lebih Deep talk. deep talk. Kita membahas mengenai kuliah sambil kerja. Sebelumnya Lydia Grace sudah semester berapa sekarang? Semester 7 nih, semester tua. Semester 7, semester tua. Berarti bentar lagi tamat dong. Target tahun ini sih. Target. Amin, mudah-mudahan ya. Udah dipikirin skripsinya, judulnya. udah mulai. Tiap malam dasar. Oke lah. Jadi kegiatan Lydia saat ini? Sekarang kegiatan fokus kuliah dan PPL, Sir. Oh, PPL. Lagi mau fokus kan itu kita aja lah, biar cepat selesainya. Jadi kapan berakhir PPL-nya? Berakhir di bulan ini, Sir. Di bulan Februari. Di bulan Februari. Jadi berarti mulai. bentar lagi dong. Iya. Oke. Nah, kita ke inti topik kita. Yang saya tahu dulu pada masa COVID kita pernah sempat tanya jawab, Lydia kamu di mana? Gitu. Oh iya. Oh iya, kamu kok nggak masuk gitu? Jarak telat join Zoom gitu ya? absen di WhatsApp ya. Absen di WhatsApp gitu kan? Rupanya dia kerja apa sih Lid? Pada saat itu? Pada saat COVID itu saya kerja di kafe sebagai barista. Tapi sebelumnya memang sempat juga kerja sebagai guru private. Tahun berapa itu? Di tahun 2020 saat. Tahun 2000. Jadi sekitar semester 4 ya. Semester 3, semester 4 loh itu. Itu jadi pekerjaan pertama Sar. Guru private. Itu guru private ngajarin? Karena saya program studi pendidikan bahasa Inggris, jadi biar sejalan ambilnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Untuk tingkat SD sama SMP. Oh, apakah itu pakai apa namanya bimbel atau door to door, private ke rumah? Private ke rumah. Wow, ada berapa muridmu pada saat itu? Total waktu itu nggak banyak banget sih Sar. Jadi kayak sekitar 4-5 orang. Dan ada yang memang kakak adik gitu kan, dikasih orang tuanya langsung. Banyak dong dapat. Yang itu cukup untuk cover jajan lah Sar. Jajan apa? Nah, setelah itu pengalaman kamu selain dari apa namanya pengalaman lain selain mengajar ada nggak? Ada. Jadi setelah mengajar dapat tawaran nih sama temen yang kena temen dari kuliah lain, dia ngajakin untuk join ke bimbel mereka sebagai admin. Nah aku kan tipe orang ya pengen coba banyak kan. Karena pernah dengar kalau muda coba aja semua, cari ngari mana yang mau gitu kan. Jadi nih udah pernah mengajar dan ternyata aku tuh mengajar itu suka tapi kurang tertantang, kayak slow aja gitu. Ini pengen coba cari yang lain, mau nggak? Tapi jadi admin ya, administrasi. Oh yaudah. Berarti nggak turun itu? Turun Sar. Kan biasanya admin cuma melayani. Itu namanya aja ya administrator, tapi semua data kita backup semua ya. Jadi kan cobalah kerja semi kantoran gimana. Kalau perbedaan antara guru dengan semi-semi Ya semi kantor. Siapa tahu nanti lulusnya di kantoran ya? so gitu Sar. SPD tapi kerjanya ke kantor. Oh banyak, mahasiswa lain banyak juga. Ada yang kerja di bank. Karena salah satu saya juga kepentingan CV sih Sar. Jadi kan udah Paham untuk melengkapi CV biar CV-mu. Jadi not only fresh graduate tapi lu punya apa sih dipandang mata? Nah, selain dari admin tadi pertama apa namanya guru private, lalu kedua admin bimbel. Berarti beda nih ya. Yang pertama tadi ngajar di rumah ya. Iya. Nah, ini kita kamu masuk ke yang udah perusahaan lah istilahnya. Lalu selanjutnya ada nggak? Nah, selanjutnya dapat tawaran juga dari teman juga kerja di kafe.
Jadi awal tuh tawarannya sebagai waiters. Tapi aku mikir Kafe apa nih? kafe kasih tau nih. Bukan, maksudnya kafe jenis apa nih? Kan ada kafe makanan, ada kafe memang khusus minuman. Ini kafe ya kafe kopi, tapi nama kafe sih. Kafe kopi. Kafe Bukan kafe bar gitu, bukan. kafe and resto gitu nggak? Iya, kafe and resto. Lalu kamu sebagai? Nah, awalnya tawarannya sebagai waiters karena beda gajinya beda 200. Beda 200 Terus kita lihat nominal ya kalau mau kerja. Oh, pasti dong. Dan sama kayak tadi, tertantang lagi nih. Kamu suka tantangan ya? Nanti kalau aku kasih tantangan mau nggak? Apa dulu? Ada fokus ke itu, ke waitress. Nah, pengalaman kamu di bagian situ apa nih? Jadi waiters itu, nah aku dapat pelajaran baru. Kalau misalnya kita jadi administrasi, kita hanya bekerja di Depan layar, ya, di laptop doang gitu kan, menghandle berkas-berkas. Kita jadi waiters, kita ketemu orang, kita ngomong, kita bersosialisasi gitu kan. Kita memberikan pelayanan hospitality. Gimana sih cara melayanin pelanggan? Apalagi dulu situ ownernya nekanin hospitality yang profesional, dari cara membawakan makanan, dari cara berbicara gitu. Jadi not only kamu waiters hanya waiters abal-abalan gitu, enggak. Dia kayak menekankan gimana sih pembawaan kalian terlihat lebih enak lah di tempat. Bagaimana konsumen kita puas dan mau kembali lagi ke tempat kita ya. Dan aku tipe yang sebelum jadi waiters ya, Sir, kayak arogan, malas ngomong lagi gitu. Matanya kalau ngeliat orang kadang kata orang sih judes gitu. Judes ya. Tapi enggak, kelihatan di ini enggak judes. Atau udah berubah semenjak. Kenapa nggak dosen ya? Oke. Gitu. Jadi pokoknya pembawaan yang bintang 1 udah tidak formal. Dikasih bintang 1 ya. Sekarang udah bintang berapa? Jadi Kalau di bagian waiters. banding diri with bintang 5. Gitu. Jadi kalau waiters kan harus ramah kan. Jadi benar-benar kita di push jadi karakter yang baru gitu. Itulah benefit kenapa sebenarnya ambil kerja gitu. Jadi dapat pelajaran yang belum tentu diajarin di pendidikan formal gitu ya, San. Jadi aku dapat nilai-nilai, istilahnya nilai kehidupan lah gitu. Kalau misalnya, dan pelajaran yang berharga banget yang aku dapat, orang tuh kalau misalnya kita ramahin, mau dia sejudes apapun, Sir, itu bakal lulus juga gitu, Sir. Jadi kalau orang judes, kita judes balik, itu bakal tabrakan. Apakah itu berlaku kepada dosenmu? Kalau jumpa dosen yang judes, kamu terus senyumin. Ngan juga ya? Harus. Kira cuman kepada hanya diprototin gitu. Tapi kalau kita saran, "Pagi, Pak, morning ma'am," ya bisa luluh hatinya gitu ya. Oh, ini ramai nih. Oke. Nah, di pengalaman waiters kamu itu ada nggak? Apakah kamu berhenti di situ? Nah, jadi waiter sekitar 2,5-3 bulan. Terus di situ kan owner lagi cari barista kan. Terus si owner, barista. Terus si owner notice saya tuh suka coba-coba kopi. Awalnya saya tuh gak suka kopi, Sir. Jadi tiap nongkrong itu kayak matcha gitu. Jadi semenjak masuk kafe, suka penasaran kenapa sih barista dalam satu sloppy espresso itu bisa dapat rasa sweetness-nya. Kita minum espresso hanya pahit doang gitu kan. Aku udah pernah coklat. Aku udah pernah cherry. Jadi coba-coba namanya V60. Kan ada bidang V60. Oh, itu istilahnya. Orang tuh suka testi, merasa-rasakan, cari rasa-rasa buah di kopi itu gitu. Jadi selama jadi waiters, kalau mereka lagi buat gitu kan, cobain. Terus ditengok, ini ada ketertarikan di kopi, coba dipromosiin, mau gak jadi barista gitu. Terus tapi tetap dalam level fee-nya naik kok. Oke, jadi beda dong gaji antara waiters dengan beda kalau di kafe itu. Nah, jadi coba deh jadi barista. Tantangan baru nih. Kalau di waiters kita bekerja cuma ini ada produk, nah kamu anterin gitu kan. Iya. Kita menjadi barista istilahnya kita bekerja sebagai teknisinya. Jantungnya pekerjaan itu ya. Iya, kita membuat produk, kita pegang mesinnya, Iya. kita menentukan rasa. Kalau misalnya nggak enak kan,
enak gak enak di dekat pesawat, tapi marahnya sama waiters. Oh gitu. Marahnya waiters itu kan kayak hanya bagian meladenin keluh kesah gitu, mengantar terus mau yang gimana gitu. Pernah nggak ada yang protes dengan kopimu? Pernah. Oh iya, Kadang kopimu rasa apa? Rasa durian gitu? Nggak rasa kopi lagi? seringnya misalnya dia pengen kopinya manis gitu kan, mungkin karena orderan gitu kan, di kelupaan lah, entah CEO-nya ke spill gitu kan, silap. Oh salah nulis gitu ya? Atau kita ngeliatin makanan requestnya jangan pedas tapi dapetnya pedas gitu bisa. Ya marahnya sama kita. Nah di situ juga sih pelajaran jadi waitersnya, cara menyikapin kemarahan orang tuh gimana, cara untuk belajar tenang. Nah itu di waiters ya, maksud saya kopimu pernah salah nggak sih? Nah apalagi itu misalnya kalau orderan kan misalnya kopimu kepahitan. Yang faktornya saya pernah salah buat Ustaz. Jadi misalnya dia pesan kopi signaturenya kopinya pakai aren. Karena buru-buru, karena ya kesalahan kurang fokus lah mungkin gitu kan, lupa buat airnya diantar, ya kena komplain sama. Nah kalau misalnya itu campurannya, artinya gini, campurannya itu di luar, itu merubah rasa atau enggak sih? Campuran di luar. Misalnya gini, kamu tuh tadi lupa kopinya dicampur aren. Nah kalau misalnya dicampurnya pas di luar, pas udah jadi nih, kan kamu kasih nih arennya, ini tambahan arennya, karena tadinya minta aren, itu merubah rasa nggak sih? Berubah dong Ustaz. Berubah ya. Dari segi sweetnessnya, kemanisannya gitu. Nah kalau Lydia sendiri kan udah seorang barista, pasti pecinta kopi. Kopi apa yang paling suka? Kopi paling suka mochaccino. Mocha. Nah cara buat mochaccino boleh dong dibagi-bagi resepnya. Iya kan? Itu masih dapur. Nah, setidaknya dari sebesarnya lah. Jadi itu kayak espresso. Wih, dengerin espresso dengan tambahan powder mocha gitu. Dengan powder mocha dan susu fresh milk. Lalu dicampur dengan air gitu lah ya. Kalau mengenai takarannya rahasia. Itu masih dapur. Nah, seberapa lama kamu menjadi barista itu? Saya nggak jadi barista tuh nggak begitu lama ya, sekitar 3-4 bulan. Karena waktu jadi barista itu udah mulai masuk ke semester kuliah praktek. Oh PPL ya. Jadi udah cukup lama. Berarti udah waktu masuk COVID. Di waktu COVID itu kamu sebagai apa? Yang aku tanya, Lydia kamu di mana? Itu sebagai waiters. Waiters. Oh batasan. Ini dia. Wah, padahal kamu counting loh. Iya counting. Bisa. Harusnya menghandle absen kan. Memang itu tantangannya sister kalau kerja. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Selama kamu kuliah sambil kerja, apa sih tantangan yang kamu temui? Tantangannya banyak, Sir. Satu, yang umum ya, soal kita membagi waktu. Karena saya bekerja kan full time, Sir. Full time itu 8 jam. Kalau misalnya kuliah pagi sampai siang tuh masih enak, Sir. Misalnya dari jam 8 sampai jam 2. Oke, kita masuk kerja jam 3-nya masih bisa lah, pagi full kuliahnya, sore sampai malam kerja. Tapi sometimes ada juga hari-hari yang jamnya loncat, kayak jam 10 kita kuliah, terus jam 11 sampai jam 2-nya kosong, tapi masuk lagi jam 4. Nah, padahal dari jam 3. Jadi mau nggak mau ya mengganti jam lagi. Ganti shift malam lah ya? Iya, ganti shift malam. Terus yang 1 jam kita nggak pakai untuk kerja, itu harus diganti besoknya, kita jadi 9 jam kerja. Nah, jadi kalau misalnya kan di dunia kerja nih, biasanya ada dunia kerja yang memang terstruktur, dia jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 sampai jam 12 malam, atau begitu juga misalnya profesi satpam kan, penjaga lah gitu. Biasanya dari jam 7 atau jam 6 sampai pagi lagi. Nah, kalau kamu sendiri, apakah memang se-fleksibel itukah dunia kerjamu? Kalau di dunia kerja saya itu jamnya per shift, Sir. Shift ada shift siang dan shift malam. Karena pagi biasanya kuliah kan, jadi selalu ambilnya shift malam. Jadi pagi itu full di kampus, sore ke malam itu pasti di kafe kerja. Oke. Nah itu nih tantangan kamu. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk kuliah sambil kerja, itu motivasimu apa sih?
Motivasi mengambil kerja, Sar. Iya, kuliah sambil kerja. Yang pertama pasti kebanyakan anak muda kalau ditanya kenapa pengen kerja, ya pengen nambah penghasilan dari luar orang tua. Karena kadang nggak selalu yang dikirimkan orang tua itu betul-betul nge-cover gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngekos gitu kan, ada kebutuhan lain. Tapi kamu ngekos nggak? Kalau saya enggak memang. Oh, tinggal sama orang tua ya? Asli Siantar ya? Asli Siantar. Tinggal sama mama. Tapi mama itu bukan tipe orang yang, ya kalau kita mau apa kasih, mau ini kasih, jadi mau beli apapun langsung dikasih aja, enggak. Mama itu tipe lebih perhitungan gitu. Sometimes juga mungkin kalau lagi nggak ada duit ya nggak bisa kita paksakan. Karena ada kebutuhan urgent, misalnya harus beli memenuhi kebutuhan ini kayak, atau misalnya motor mati mesin kayak tiba-tiba tiba-tiba motornya isap ya. Atau misalnya nongkrong lah diajak teman nugas. Kadang sometimes kan nugas itu beberapa orang nyamannya di luar sama kopi gitu kan. Dan masih memang ada yang kayak gitu. Nggak mungkin tiap kita mau main minta uang, minta ini minta itu gitu kan sama orang tua. Jadi di momen kayak gitu memang pengen punya penghasilan sendiri lah, biar nggak selalu minta gitu sama mama. Apalagi mama kerja sendiri kan. Oh, kalau papa? Karena bapak kan udah di rumah bapak. Nah, jadi ya biar nggak terbeban banget, mama cukup bayar UKT aja, kebutuhan yang lain pengennya sendiri aja lah gitu. Berarti ide ini adalah anak yang mandiri lah ya. Picu nggak ada. Kalau mama sendiri memperbolehkan kamu kuliah sambil kerja? Nah, awalnya memang mama nggak sih, apalagi tahu jam pulang kafe itu jam berapa kan? Emang jam berapa? Jam 12 sama jam 1. Waduh. Gitu. Kalau rame jam 1. Karena kita closing jam 12. Pasti itu kan terbeban lah sama hati orang tua, ya ampun anakku kok pulang tengah malam gitu kan. Tapi lagi-lagi kita kasih pengertian sih. Buat orang tua yakin gitu. Buat orang tua yakin kita bisa jaga diri, kita nggak terpengaruh, kita baik-baik aja. Dan nah itu yang paling penting itu. Iya. Nah paling penting itu. Karena kalau kita mau kerja, kalau orang tua negligent sampai gimana pun ya nggak bakal dapet gitu kan, Sar. Jadi kasih pengertian ke mama, Lydia mau gini, gak mungkin minta terus sama mama. Lagi mama tenang aja, nanti kayak gini. Kasih tahu lah kerjanya gimana, struktur kerjanya gimana, prosedur mereka gimana, terus kafe yang kayak mana gitu. Iya, apalagi di kota Pematang Siantar kan, di kota kita kalau namanya kafe langsung identik dengan negatif ya. Kafe dugem gitu. Kafe dugem atau kafe lapo gitu lah. Nah, kasih tahu kan sama orang tua, ini kafenya kafe resto koma. Kafe keluarga gitu ya. Kayak kafe keluarga. Terus sistem kerjanya kayak gini, jadi kita hanya sebatas ini. Terus kafe juga melindungi kalau kita nggak bakal, kalau misalnya customer macam-macam mereka mau nge-backup gitu. Nah tadi Lydia udah ngasih tahu bahwa motivasinya dia itu pengen dapat tambahan di luar uang jajan mungkin yang diberi oleh mama kan. Boleh spill nggak sih seberapa besar gaji yang kamu dapat, your salary? Boleh nggak sih? Atau gini lah, atau 2 digit di belakang. Bisa nggak beli mobil? Masih jauh sih. Tapi untuk nge-backup kebutuhan kayak nongkrong, jalan, beli baju, beli makeup, beli Shopee, itu kan kita nggak perlu minta lah gitu. Artinya lumayan nggak sih? Ya kalau untuk takaran mahasiswa gitu, cukup lah untuk memenuhin gitu. Cukupnya apa nih? Banyak. Cukup beli mobil, cukup untuk nongkrong, cukup untuk beli buku apa yang mau, cukup untuk beli baju gitu, cukup untuk praktek gitu. Nah, jadi itu kita udah bicara, ngobrol mengenai motivasi, your salary, your experience. Nah, kalau kamu disuruh milih kuliah atau kerja? Untuk sekarang kuliah. Untuk sekarang kuliah karena ya kita punya mimpi kan. Kita punya mimpi. Mulai cerita sedih. Oke. Apa sih mimpimu? Karena kan harapan orang tua, kalau orang tua sarjana, anaknya harus sarjana gitu.
Dan itu selalu aku pegang Sar gitu. Jadi harus kalau bisa lebih dari orang tua satu tingkat. Apalagi dengan filosofi Batak kan. Iya. Anak kidul haram dia gitu ya. Memangnya mama kerja apa sih? Kalau mama Guru apa? guru SD. Guru SD ngajar. Kalau SD semua pelajaran ya. Wali kelas dong. Wali kelas. Berarti iyalah. Memang jadi harus ini kan sarjana. Seminimal-minimalnya Karena bantuin mama. betul. Karena ya orang tua kan pasti punya harapan besar ya waktu mengantar anaknya ke kampus, mau daftarkan anaknya ke kampus gitu. Jadi mama yang Jadi sayang sekali kalau kita berhenti tengah jalan gara-gara kerja. Mama yang nemenin kamu masuk ke No Man's Land. Mama dong. Kenapa milih No Man's Land? Kalau boleh tahu. Kenapa pilih No Man's Land? Karena jujur ya, ini tetangga kan Jujur, ada men. jujur lihat. Tetangga kan ada anak No Man's Land kan. Oh, Jadi suka sharing juga gimana dosen-dosennya. Dosennya selalu yang buat aku penasaran. Dosennya nggak setembok yang kebanyakan orang loh deh. Jarang loh ada dosen yang bisa kita satu meja untuk di talk di kafe kampus. Jarang gitu. berarti friendly lah. Friendly betul. Kalau itu kan mengenai dosen. Kalau suasana di kampus, Suasana di kampus aku suka, Sar. Jadi suasananya asri, tenang. Apalagi kalau aku suka lokasi favorit tau gak sih, Sar? DPR. di bawah Oh, laundry. Semua itu ada main itu favorit dan emang best place boy untuk everything lah. Nikmatin nambah. Bener. Gimana sih kayak feel of sport? Nah, kalau itu tadi dosen tempat, kenapa kamu milih program studi bahasa Inggris? Ya, karena aku percaya bahasa Inggris itu bukan ilmu yang akan mati. Bahasa Inggris itu akan selalu ada di kehidupan. Jadi, dan bahasa Inggris itu punya prospek kerjaan yang luas ya, San. Iya. Apakah itu pilihan kamu atau pilihan mama? Kan kebanyakan nih mahasiswa karena pilihan orang tua. Apalagi kalau lagi kalut gitu ya, San. Karena gitu bingung dia harus nggak lulus PTN. Iya betul. Itu lah apa yang kata orang tua. Oh, enggak. Kalau aku karena fall in love sama bahasa Inggris. Oh, Dan aku percaya bahasa Inggris bukan sesuatu yang akan mati. Itu akan selalu ada di pekerjaan kita, di dunia kita gitu. Dan bahasa Inggris itu prospek kerjanya luas ya, Sar. Jadi nggak membatasin harus di bidang A aja, B aja, enggak. Karena memang profil lulusannya nggak Jadi harus menjadi guru. betul. Jadi sesuai purpose lah. Pengen kerja di kantor. Nah, tadi itu nih seputar kampus. Nah, aku mencoba masuk sedikit ke dunia your privacy ya kan. Dari seringnya aku lihat kamu sering cepat-cepat pulang dari kampus. Mungkin kerja lah. Kuliah sambil kerja. Kamu punya pacar nggak sih, Lid? Bisa membagi waktu nggak sih sama pacarnya, Lid? Ini cerita tuh di Jadi guys, ini yang aku kasih pesan ya. Kalau kalian pilih kerjaan di kuliah kerja, itu mending gak usah pacaran. Oh gitu ya? Karena bakal ribet kan. Udah membagi waktu untuk kuliah, terus kuliah pulangnya kerja. Sudah gak ada lagi waktu pacaran. Nggak bisa lagi jalan bareng, hangout bareng. Cerita pribadi sering ribut jadi Oh gitu ya? jadi putus. Apa karena Jarang ketemu kan? Karena kayak gini, Sar, kita udah buat janji malam ketemu ya. Oke. Ya namanya kerjaan kan ada aja hal-hal dadakan. Gantiin ya, aku lagi ini sakit, orang aku sakit atau ada hal urgent nggak bisa kita tolak. Ya udah, mau nggak mau kita cancel jalan sama doi kan. Kalau doinya pengertian nggak apa-apa. Kalau doinya udah menggebu pengen ketemu karena ada atau 2 minggu, ya ribut dong. ribut dong? Mulai dong. Profil hilang dong. Mulai ngambek. Bisa dimatiin. Betul, berhari-hari aku tuh karena udah stres di kerjaan, ada tekanan di kuliah, kayak dapet pacar yang ngambek-ngambek kan, aduh.
Aduh, nggak worth it Udah lah ya. kita sampai sini aja. Berarti dia lagi jomblo. Iya sih. Untuk kamu. Untuk kamu yang ingin punya pacar, mandiri, kuliah sambil kerja. Ini dia solusinya. Sudah aja deh. Wah, dia dong gitu. Iya kan, kita kan fokusin. Karena memang Lydia sendiri cerita, Sir, apapun ceritanya, aku harus S1. Betul. Itulah kenapa juga aku memilih resign, Sir. Karena betul-betul berat banget. Sebenarnya yang buat berat itu atau tidaknya diri kita sih. Cuman aku merasa kewalahan. Memang kemampuan orang ada yang mampu sambil kerja gitu kan. Tapi kalau aku karena susah membagi waktunya, kadang terlena juga gitu kan. Jadi benar-benar merasa nggak bisa dan burn out. Aku sempat burn out, Sir, karena ada ribut di tempat kerja. Maksudnya dia selalu ada tekanan di tempat kerja ya, Sir. Pasti. Jadi aku punya tekanan di tempat kerja, tapi di saat yang bersamaan juga ada tekanan di kampus, tekanan di A, tekanan di B. Tekanan dari pacar. Iya benar. Punya pacar kurang support system gitu. Jadi Toxic banget ya pacar kamu berarti. iya. Aku diam aja. Kamu cuma itu. Ada temen itu kok. Wah, itu mantan Lydia. Kamu nggak pengerti. Kita temenan gak apa-apa. Oke. Itulah seputar mengenai kuliah sambil kerja. Kamu punya nggak sih pesan untuk teman-teman kamu yang mungkin bisa sebagai saran, tapi kayaknya lebih tepatnya ke adik-adik lah, adik-adik setambuk. Punya nggak sih pesan atau kesan atau lebih ke pesan sih bagi adik-adik kamu yang ingin kuliah sambil kerja? Bisa nggak sih? Ya, jadi best dari pengalaman ya. Kalau pengen kerja, nggak apa-apa, tapi pastiin diri kamu itu konsisten. Konsisten, kalau kamu masuk ke dunia kerja, bisa konsisten sama diri untuk nggak sepenuhnya terlena sama duit yang kamu dapat gitu. Jadi kalau udah kerja, bisa juga bagi waktu ke kampus gitu, ke kuliah. Jangan kalau aku karena ya itu kesalahanku, terlalu terlena saat pekerjaan sampai sempat milih cabut aja lah, yang penting kerja kayak gitu karena mikir duitnya dari situ gitu. Sorry, Sir. Nah itu salah, karena aku dulu punya mimpi pengen 3,5 tahun, tapi karena sering cabut-cabutan hilang tiket kesempatannya. Nah menyesal. Jadi satu itu first konsisten, kedua punya integritas. Jadi gak mudah terpengaruh, karena sebenarnya kita ketemu banyak berbagai orang gitu, dengan gaya hidup berbeda-beda gitu. Jadi karena pengaruh luar itu juga besar, jadi kamu perlu jadi diri kamu sendiri. Siapkan diri dulu, siapkan mental juga, apalagi karena di situ kita punya tekanan yang baru, namanya kerjaan gak ada tekanan gitu kan, Sar. Nah jadi siapin mental juga. Kamu kalau udah pilih masuk sekali terjun, itu gak seenaknya keluar gitu. Iya betul ya, Sar. Jadi intinya gini, how to manage time ya. Betul. Nah kalau boleh prioritasnya kuliah. Iya. Sayang juga uang orang tua. Iya pokoknya diingat itu yang sampingan itu kerja, bukan kuliahnya. Iya, karena itu dia, bukan side jobnya. Kuliah. Gitu. Ya itulah beberapa perbincangan kita bersama Lydia Grace Sianipar. Kamu siapanya Vicky Sianipar? Adik. Udah pernah kenalan? Atau yang benar-benar ada Vicky Sianipar? Ada ini dapat. Ini mau bikin motor. Oke, itulah bincang-bincang kita. Mungkin kita akan jumpa di waktu yang lain dengan topik yang berbeda. Thank you ya, Lid. Oke, see you. Udah woy. Tetap baru saya nggak sih ya, pun nih. Aku lagi nggak. Lama. Ampun. Padahal ini ada nih 18 ya. Kayaknya ada yang keskip nggak sih, Sir? Pengen kerja itu apa, motivasi? Udah sih nih. Udah semua ya? Kerja dari kapan, motivasi, kerja sebagai apa, udah. Ganggu nggak? Udah. Kira-kira kamu suruh milih, seharusnya aku nanya, kamu lulus ini mau kemana gitu ya.
Oh iya. Iya, seharusnya gitu. Kamu ada ini kan pesan untuk teman-teman kamu. Bisa kira. Ada belum? Mas. Hah? Sar buat dulu, Sar. Bumbu Sar. Bumbu akhir ya.